Setelah beberapa waktu yang lalu, istana diguncang oleh banyak peristiwa yang mencengangkan. Hari itu, Senopati Kuda Narapatya dipanggil ke istana. Sang senopati itu telah mengerjakan yang harus ia lakukan saat menghadap sang raja. Dengan sangat perlahan, senopati muda itu menyembah sebelum akhirnya memberikan penghormatan untuk sang raja. Lebih mendekatlah. Aku tidak ingin berbicara dengan suara yang lebih keras, kata sang Prabu. Senopati Kuda Narapatya kini merasa tegang. Ia menduga akan terjadi pembicaraan yang menyangkut hubungan pribadi antara dirinya dengan Sekar Kedaton. Sekar Kedaton yang duduk bersimpuh di sebelah sang Prabu tidak berani menengadahkan kepala. Maka dengan demikian tidak terlihat dengan jelas bagaimana rona wajahnya, apakah terlihat pucat setelah menghadapi tampratan dari romonya, dan ia kini juga makin tidak nyaman ketika mendapati raut muka Mahapati Gajah Enggon yang kini begitu membeku. Ada apa ini? Senopati Kuda Narapatya akhirnya telah duduk bersila hanya sejengkal di depan sang raja. Dengan tidak berkedip, sang Raja Mojopahit itu memperhatikan senopati muda dan tampan itu sambil berusaha memahami mengapa anak gadisnya tertarik kepadanya. Dengan mudah, sang Prabu bisa mengerti karena senopati muda itu memang memiliki kelebihan dibanding para pemuda atau para prajurit yang lain. Senopati Kuda Narapatya bertubuh tinggi dan tegap dengan wajah yang cukup tampan. Apalagi prajurit itu memiliki tatapan mata yang tajam dan alis yang tebal, mirip dengan pedang yang melengkung. Senopati Kuda Narapatya, kata Prabu Hayam Wuruk datar dan sangat tenang ketika meminta perhatian dari pemuda di depannya. Senopati Kuda Narapatya menjawab dengan menyembah. Hamba Gusti. Raja dan patihnya kini saling memandang. Senyum kecil yang muncul di sudut bibir Gajah Enggon sejatinya adalah sebuah tawa besar yang dengan sengaja disembunyikan. Apa kau sudah tahu mengapa kali ini kau dipanggil? Hamba belum tahu, Gusti. Sebelum aku berbicara panjang lebar, aku akan bertanya sesuatu yang sangat penting. Aku bertanya, apa kau benar-benar mencintai anakku Narapatya? Sebuah pertanyaan yang langsung kini menempatkan Senopati Kuda Narapatya di sudut tempat yang membingungkan dan juga membuatnya terhenyak. Untuk beberapa saat, Senopati Kuda Narapatya lupa bagaimana cara untuk berbicara. Bahkan ia lupa bagaimana cara menghela tarikan nafas panjang untuk membebaskan dirinya dari rasa kaget yang membelit. Namun, Prabu Hayam Wuruk harus memuji kemampuan prajurit yang berpangkat cukup tinggi dalam upayanya kini mengendalikan diri. Dengan sangat tenang, Senopati Kuda Narapatya memberikan hormatnya. Mohon ampun, Gusti. Hamba siap mengorbankan jiwa raga hamba untuk mengamankan kebahagiaan Gusti Putri Sekar Kedaton. Jenis jawaban yang diberikan Senopati Kuda Narapatya itu cukup mengagetkan sang raja. Kusumawardhani yang semula menunduk kini mulai mencuri-curi pandang dengan sedikit menengadahkan kepala. Jawaban itu kini menyebabkan Prabu Hayam Wuruk dan patihnya kembali saling melirik. Udara yang sedikit gerah telah menyebabkan tubuh sang raja kini berkeringat. Namun ternyata seberapa banyak keringat yang terperas dari tubuh sang raja itu masih belum ada apa-apanya bila dibandingkan dengan peluh yang membasahi tubuh Senopati Kuda Narapatya.
menarik sekali jawabanmu. Kau siap mengorbankan jiwa dan ragamu untuk mengamankan kebahagiaan anakku. Bagaimana kalau anakku itu hanya bahagia dengan orang lain, bukan denganmu, Narapatya? Pertanyaan itu kini telah menyebabkan kuda Narapatya berdebar. Namun tidak hanya kuda Narapatya yang berdebar, Sekar Kedaton kini juga mulai merasa jantungnya bergerak dengan liar. Pertanyaan yang dilontarkan romonya itu adalah jenis pertanyaan yang berat. Sekar Kedaton berharap lelaki yang dicintainya itu mampu melewati pertanyaan itu dengan baik. Menurut hamba, hakikat mencintai adalah keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintai. Hamba akan merasa bahagia jika melihat Gusti Putri Sekar Kedaton bahagia dengan orang lain, Gusti. Sebuah tekanan yang begitu besar tiba-tiba memenuhi rongga dada sang raja. Ucapan kuda Narapatya itu berhasil meninggalkan jejak pesona yang cukup mendalam serta berhasil memaksa Gajah Enggon untuk termang merenungkannya. Jenis cinta yang tidak harus memiliki, kata Mahapati Gajah Enggon dalam hatinya. Makin larut kini sang raja dalam memandang senopatinya itu. Senopati Narapatya, kuhargai cara pandangmu yang agak aneh itu. Tetapi, menurutku hal itu adalah luar biasa. Justru karena itu, aku kembali ingin bertanya. Berani dan sanggupkah kau untuk melindungi anakku dengan taruhan nyawamu? Hamba Gusti, satu-satunya alasan hamba rela mati adalah untuk melindungi Gusti Putri Sekar Kedaton dari mara bahaya. Prabu Hayam Wuruk kini mengangguk. Bagus, kau berasal dari Japanan, bukan? Benar, Gusti. Sang raja kini melirik patinya, namun Gajah Enggon tidak berbicara apapun. Mahapati Gajah Enggon sigap bersikap ketika sang raja mengangguk mempersilahkan ia untuk berbicara. Narapatya, karena kau lancang telah mencintai anak raja, hari ini pula kau kupulangkan. Bawa orang tuamu kemari agar mereka tahu perbuatanmu. Ucapan Mahapati Gajah Enggon itu telah mengagetkan senopati kuda Narapatya dan menyebabkan jantungnya bergerak lebih kencang. Kau harus segera mengawini Sekar Kedaton. Dan sebagaimana janjimu, kau harus siap mengorbankan nyawamu untuk melindungi istrimu. Pulanglah ke tempat asalmu dan bawa orang tuamu untuk menghadap Gusti Prabu dan meminang anaknya. Apa yang disampaikan Gajah Enggon itu telah menyebabkan kuda Narapatya tidak mampu berbicara. Kuda Narapatya merasa wajahnya menebal dan tubuhnya kini seolah berubah menjadi amat ringan. Akan tetapi senopati kuda Narapatya yang melirik Kusumawardhani kini tersibuk. Narapatya, akan aku segerakan perkawinanmu dengan Kusumawardhani. Kau adalah lelaki pilihan anakku. Disaksikan Paman Patih, aku bebankan sebuah tanggung jawab untuk melindungi dan membahagiakannya. Karena di luar sana ada pihak-pihak yang berniat mencederai jiwanya. Benar seperti apa yang dikatakan oleh Paman Patih. Hari ini pulanglah ke tempat asalmu dan hadapan kedua orang tuamu untuk aku ajak berbicara banyak hal. Senopati kuda Narapatya kini benar-benar tidak bisa berbicara.
Prabu Hayam Wuruk kemudian menoleh pada patihnya. Paman, sebaiknya kita beri kesempatan kepada mereka berdua untuk berbicara dari hati ke hati. Mari tinggalkan tempat ini. Gajah Enggon tersenyum lebar dan menempatkan diri menemani sang raja yang beranjak bangkit dari tempat duduknya. Dengan langkah yang ringan, Prabu Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Enggon kemudian meninggalkan Tatak Rambat Bale Manungtur, meninggalkan Kusumawardhani berdua hanya dengan Senopati Kundanarapatya. Apa yang terjadi, Gusti Putri? Tanya Kundanarapatya. Kusumawardhani masih menunduk. Pengalaman berdua semalam dengan Kundanarapatya bagai terputar kembali dalam benaknya. Romo Prabu telah mengetahui semuanya, Kakang. Gusti Putri bercerita semuanya. Iya, Kakang. Lalu, apakah Gusti Putri juga bercerita tentang apa yang kita lakukan semalam? Tentang sejauh mana hubungan kita? Kusumawardhani kini hanya menunduk. Kakang telah menudaiku. Meskipun aku sendiri yang menghendaki hubungan terlarang itu, Kakang. Aku berharap Kakang mau bertanggung jawab. Kundanarapatya mengangguk dengan sangat yakin. Tatapan matanya menggambarkan isi dadanya yang meluap. Tentu saja, Gusti. Hamba tidak pernah main-main. Sebagaimana yang tadi telah hamba sampaikan pada Sang Prabu. Tetapi, benarkah Gusti Putri menyampaikan dengan jujur tentang kejadian semalam? Kusumawardhani kini memandang kekasih hatinya dengan sangat-sangat larut. Kusumawardhani ingin sekali tertawa, namun tawa itu ditahannya. Keinginan tertawa itu kini muncul ke permukaan wajahnya hanya dengan senyuman. Aku tidak mungkin berbohong kepada Romo Prabu. Mati aku. Dengan gelisah, Senopati Kundanarapatya memandang wajah Sekar Kedaton. Romo menanyaiku dan memintaku menjawab dengan jujur apa adanya. Romo juga tidak marah apabila Kakang berani bertanggung jawab. Sebaliknya, Romo akan menghukum mati Kakang jika tidak mengawiniku dan melindungiku. Kali ini, Romo melihat masalah yang dihadapi anaknya sebagai seorang ayah, bukan seorang raja, Kakang. Ucapan Kusumawardhani itu terasa indah di telinga Senopati Kundanarapatya yang kemudian menyebabkan semangatnya makin berkobar. Senopati Kundanarapatya kemudian memandang alun-alun Manguntur dengan tatapan mata yang berbinar. Jika demikian, hamba mohon pamit, Gusti, kata Kundanarapatya sambil tidak lupa memberikan penghormatannya. Hamba akan pulang ke Japanan untuk mengajak orang tua hamba menghadap pada Gusti Prabu. Kusumawardhani kini mengangguk. Kusumawardhani melihat tidak mungkin baginya memberikan pelukan kepada kekasih pujaan hatinya itu, karena Tatak Rambat Bale Manguntur bukanlah tempat yang tertutup. Di mana-mana ada prajurit dan abdi dalam. Segera pulang, Kakang. Aku berharap tidak akan terjadi perubahan apapun. Aku mencintai Kakang. Aku tidak mungkin mengalihkan warna hatiku pada orang lain. Meskipun orang itu adalah Adi Wikramawardhana. Tidak, Kakang. Senopati Kundanarapatya kemudian mundur selangkah dan menyembah. Hamba Gusti, pun demikian dengan hamba. Hamba bersumpah, hanya kematianlah yang akan memisahkan hamba dari Gusti Putri. Sumpah itu diucapkan dengan suara serak dan bergetar, serta benar-benar keluar dari kedalaman hati.
Merinding kini Kusumawardhani mendengarnya. Namun Sekar Kedaton itu merasa isi dadanya meluap karena isi sumpah itu menjadi jaminan tidak akan ada kekuatan apapun yang bisa mengubah kebersamaan mereka. Kuda Narapatya kemudian mengaturkan pamitnya dan kembali ke Japanan. Sementara itu di istana Bini Haji, Hayam Wuruk memandang Bini Haji dengan tatapan mata yang aneh. Namun Bini Haji kini hanya tersenyum. Bini Haji amat tahu bagaimana cara meredakan hati sang raja manakala sedang dipelit oleh amarah. Bini Haji kemudian segera menyambut dan memberikan sembah sambil tidak lupa menyentuh lutut suaminya. "Apa yang kau lakukan?" tanya sang Prabu dengan tidak sabar. "Bini Haji, apa yang telah kau lakukan dengan mengambil emban keparat itu dari kerangkeng? Aku telah mengambil keputusan yang tidak bisa ditawar lagi. Kesalahan emban itu sangat besar. Ia harus menjalani hukuman matinya. Dengan apa yang kau lakukan, aku menangkap kesan kau sedang menghalang-halangi keputusan raja." Bini Haji kini tersenyum ketika raja yang dibimbingnya itu kemudian bersedia duduk. Bini Haji kemudian bersimpuh. "Duduklah, jangan bersimpuh begitu." Bini Haji akan duduk di dampar, namun sambil menyeret kursinya, Bini Haji memberi isyarat pada Bre Wirabumi, Bre Gajah Narapati untuk kemudian datang mendekat. Di atas hamparan babut permadani tebal, Bre Wirabumi yang mendapat olok-olok menak jinggo dan Bre Gajah Narapati kemudian duduk bersila. Berada di antara keluarganya, Prabu Hayam Wuruk kini merasa amat tenteram. "Bagaimana? Aku tidak perlu mengulang lagi pertanyaanku, bukan?" ucap sang Prabu. Bini Haji kini mendahulukan batuknya. "Hamba Gusti Prabu, hamba tidak melihat siapapun dan membedakannya. Hamba tidak melihat apakah dia Ragaweni atau siapapun. Yang hamba lihat adalah bahwa ternyata tidak ada seorang pun yang datang menolong ketika emban itu berusaha untuk bunuh diri. Yang terjadi, emban itu tergeletak dalam keadaan sekarat. Tetapi tidak ada yang berbuat sesuatu untuk menolongnya." Tidak berkedip, Prabu Hayam Wuruk kini memandang istrinya. "Apa artinya sekarang kau tolong? Kalau nantinya emban keparat itu harus menjalani hukuman matinya." Bini Haji kini tersenyum. "Kakang Prabu, persoalan emban Ragaweni akan dihukum mati atau tidak, itu berada di satu sisi. Sementara ia dalam keadaan sekarat dan tidak ada yang menolong, adalah sisi yang lain, Kakang. Keduanya merupakan persoalan yang berbeda. Hamba tidak bisa diam melihat orang dalam keadaan demikian tidak ada yang menolong. Perkara Kanda Prabu nanti akan mewujudkan hukuman mati itu nanti setelah keadaannya kembali sehat. Hamba merasa menghukum mati emban Ragaweni dalam keadaan yang demikian tidaklah manusiawi." Prabu Hayam Wuruk kini hanya menggeleng-gelengkan kepala. Ucapan dari Bini Haji yang menyindir itu memberikan sumbangan bibit pusing di kepalanya. Rasa nyeri yang menguasai separuh kepalanya benar-benar sangat mengganggu hingga menyebabkan sang Prabu kini menjadi kapang marah. Namun melihat apa yang dilakukan istrinya, Prabu Hayam Wuruk memang tidak bisa berbuat apa-apa. Melalui tatapan matanya yang agak menyipit, Bini Haji menangkapnya sebagai sebuah pertanyaan. "Para emban sedang merawatnya, Kakang," lanjut Bini Haji. Hayam Wuruk memutar pandangan matanya. Beberapa saat tatapan mata letih itu
jatuh di permukaan wajah anak lelakinya. Bre Wirabumi yang merasa diperhatikan segera merapatkan kedua telapak tangannya. Hal yang sama dilakukan pula oleh Gajah Narapati. Tidak ingin tahu bagaimana hasil pertemuan Pahom Narendra? Tanya sang raja. Biniaji membalas pandangan mata suaminya. Namun dengan perlahan Biniaji menggelengkan kepala. Biniaji yakin apapun isi pembicaraan dalam pertemuan itu pasti akan mengecewakannya karena tidak sejalan dengan kehendaknya. Biniaji yang tidak ingin anak lelakinya diangkat sebagai Pumara Raja justru menduga suaminya telah mengangkatnya. Kau harus tahu, Wirabumi dan Narapati juga harus tahu. Semua kerabat mempersoalkan tahta, dan ku jawab dengan tegas bahwa aku memang memutuskan untuk menunjuk Bre Wirabumi sebagai calon penggantiku. Prameswari meminta cerai, dan Kusumawardhani akan kukawinkan dengan lelaki pilihannya. Telah kumentahkan rencana aneh dari para pihak yang berniat menjodohkan Kusumawardhani dengan Wikramawardhana. Meski tidak ingin mendengar apapun isi pembicaraan yang terjadi di Manguntur, apa yang disampaikan oleh sang raja telah menyebabkan Biniaji terhenyak, terutama persoalan cerai yang diajukan oleh permaisuri. Saat kekacauan terjadi di keluarga raja, boleh dipastikan semua orang pasti mengarahkan telunjuk kepadanya dengan menganggapnya sebagai biang kekacauan, pengganggu, bahkan akan ada yang menyebutnya sebagai benalu. Dalam duduk bersilanya, Bre Narapati kaget dan menoleh pada saudaranya. Sosok yang diperhatikan justru sedang menoleh ke arah yang lain. Bre Wirabumi memperhatikan burung-burung kuntul yang banyak hinggap di Bramastana. Raden Gajah Narapati layak terhenyak karena kini dengan mata dan telinganya sendiri ia mendengar dan melihat sang raja telah memutuskan Bre Wirabumi sebagai calon penggantinya. Apa pendapatmu? Tanya sang raja. Biniaji kini sedikit menggerakkan alisnya. Dari perubahan raut mukanya, siapapun bisa membaca Garwo Anem itu terlihat kecewa. Akan tetapi Garwo Anem tidak bisa berkata apapun. Sang raja kemudian mengalihkan pandangan matanya pada anak lelakinya. Sang raja kini juga tertular menoleh dan memperhatikan burung-burung kuntul yang menyebabkan dedaunan Bramastana yang kehijauan dicemari oleh noktah-noktah putih. Gajah Narapati, sang raja kini meminta perhatian. Bre Narapati kemudian bergegas menoleh. Dengan gugup, ia kemudian merapikan sikap duduknya dan menyembah. Hamba paman. Kalian berdua berdirilah. Atas izin sang raja, Wirabumi dan Narapati kini berdiri. Dari tempatnya, Biniaji memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh suaminya. Gajah Narapati, kau kuberi kesempatan untuk mendengar dari mulutku sendiri bahwa aku memutuskan mengangkat Wirabumi sebagai calon penggantiku. Selama ini, aku melihat kau bergaul dengan cukup erat dengan Wirabumi. Itulah sebabnya kau kuwajibkan untuk ikut mengamankan keputusan ini. Pada siapapun yang mencoba untuk mempersoalkan, kau harus berani menjadi saksi dan membenarkan keputusan yang telah kuambil ini. Kau mengerti, Narapati? Hamba mengerti, Paman Prabu. Prabu Hayam Wuruk kemudian mengalihkan perhatiannya pada anak lelaki kesayangannya, Bre Wirabumi yang diolok-olok dengan nama Menak Jinggo oleh Emban Ragaweni itu kini mempersiapkan diri dan menyimak apa yang akan disampaikan sang raja kepada dirinya. Wirabumi, untuk kepentingan yang jauh lebih besar, aku memutuskan mengangkatmu untuk menjadi Pangeran Pati.
Ke depan, kaulah yang akan menggantikanku menjadi raja. Maka mulai dari sekarang, persiapkan dirimu dengan mempelajari hal apa yang terkait bagaimana menjadi raja, atau apa yang harus dilakukan oleh seorang raja. Aku minta kau belajar keras, menyerap dan menguasai ilmu apapun, terutama pemerintahan. Mojopahit adalah sebuah negara yang sangat besar, yang harus tetap dijaga keutuhannya. Saat kau menyandang kedudukan itu, ingatlah, bukan kenikmatan tingginya derajat dan juga tingginya kedudukan yang kau rasakan, tetapi sebuah tanggung jawab yang berat, karena nasib sebuah negara dan juga segenap rakyatnya berada dalam genggaman tanganmu. Bre Wirabumi kini menunduk, tidak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Suara batu pendek kini memancing Hayam Wuruk untuk menoleh. Biniaji telah berada tepat di belakangnya. Kakang Prabu, bagaimana? Biniaji kini merapatkan kedua telapak tangan di depan hidungnya. Bagaimana soal perceraian itu, Kanda? Tidak hanya segenap Pahom Narendra Sabta Prabu yang terkejut oleh permintaan dari Sri Sudewi yang menginginkan perceraian. Prabu Hayam Wuruk mengenang bagaimana tatak rambat Balemangutur bergoyang saat Sri Sudewi meminta cerai. Ibu Suridyah Wiyat juga terhenyak dari tempat duduknya. Permintaan cerai itu juga menyebabkan cecak-cecak yang merayapi sepanjang dinding itu terlihat mulai berjatuhan. Mungkin karena merasa malu oleh perbuatan dari Ragaweni, ia merasa bersalah karena tidak mencegah atau melakukan apapun. Dengan sangat pintar, ia kemudian mengalihkan persoalan. Dengan tiba-tiba ia meminta cerai. Dengan tidak berkedip, Biniaji kini memandang raut wajah suaminya. Lalu sikap Kanda? Selama ini, aku tidak pernah berpikir seperti itu. Sampai tiba-tiba, Sudewi melontarkannya. Aku terkejut mendengar Sudewi mengucapkannya. Tetapi setelah merenungkannya, aku melihat kebenaran permintaan itu. Sebenarnya tidak masalah kami bercerai. Perceraian mungkin malah bisa menyelesaikan semua masalah. Dengan bercerai, hubunganku dengan Sudewi akan kembali pada hubungan kakak beradik. Jawaban sang raja itu menyebabkan Biniaji seketika gemetar. Biniaji melangkah mundur, berusaha menggapai tempat duduknya. Bagaimana? Apa pendapatmu? Hening kini menggerataki ruang tamu utama pendopo istana dari sang raja itu. Bre Narapati dan Bre Wirabumi menyempatkan diri saling melirik dan berbicara melalui tatapan matanya. Kedua pemuda tampan itu tidak mampu mencegah munculnya keresahan. Kenapa keadaan menjadi begini, Kanda? Apakah Kanda tidak sadar? Semua orang akan menuduhku sebagai istri muda yang jahat. Semua orang akan mengatakan perceraian raja dan permaisurinya adalah karena perbuatan hamba. Prabu Hayam Wuruk kini diam membeku bagai patung. Seumur-umur Prabu Hayam Wuruk melihat inilah untuk yang pertama kalinya istrinya berbicara dengan seluruh tubuh yang bergetar dan mata yang berkaca-kaca. Prabu Hayam Wuruk kemudian melangkah dan mendekatinya. Akan tetapi sebuah peristiwa yang tidak terduga dengan segera memecah perhatian sang raja. Siapa yang menjerit-jerit itu? Tanya sang Prabu.
Namun sejenak kemudian Prabu Hayam Wuruk bisa menduga-duga orang yang sedang kehilangan kendali itu adalah Emban Ragaweni.